Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2296 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menubuatkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa di akhir zaman itu akan terjadi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara kita yang percaya kepada Tuhan, kita jangan takut bahwa kita yang percaya kepada Tuhan kita diselamatkan. Amin. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa malaikat Mikael, malaikat perangnya Tuhan, akan memimpin peperangan melawan iblis, sang penguasa kegelapan di akhir zaman. Malaikat Mikael, firman Tuhan dikatakan ayat 1, akan mendampingi umat Tuhan. Amin. Haleluya. Umat Tuhan atau orang percaya, gereja Tuhan dalam konteks sekarang akan terluput dari masa sukar itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan takut. Malah kita bersuka cita karena kita percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang yang terluput. Kita orang-orang yang diselamatkan di masa-masa sukar itu. Haleluya. Dengar ini baik-baik, yang terluput adalah mereka yang percaya sungguh-sungguh, bukan hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi kelakuan atau kehidupannya tidak seturut firman. Saudara, jadilah orang Kristen yang betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman. Itulah orang yang percaya sungguh-sungguh. Amin. Nah, kalau saudara hidupmu ngawur, hanya beridentitas, ya saya beragama Kristen. Sorry saudara, saudara tidak akan terluput. Saudara akan hidup di masa sukar yang sangat mengerikan itu. Oleh karena itu saudara, kita ada di akhir zaman itu. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh, amin. Bukan lagi hanya sekedar membawa agama, oh saya Kristen, tetapi mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Supaya kita terluput di masa-masa sukar di akhir zaman. Haleluya. Siapa lagi yang akan terluput di masa-masa sukar itu? Yang namanya tercatat di buku kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu adalah mereka yang hidupnya selalu jadi saksi Tuhan. Mereka yang terus menceritakan kebaikan Tuhan, terus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di luar. Dengan pemberitaan mereka, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka beriman kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang itu, nama mereka tercatat di sorga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan terus memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai di ujung bumi. Saya percaya saudara dan saya terluput dari masa-masa sukar itu. Haleluya. Karena kita hidup sesuai dengan firman, melakukan kehendak Tuhan yaitu memberitakan Injil, saya pastikan saudara dan saya, namamu tercatat di sorga. Amin. Haleluya. Saudara kita yang hidup di akhir zaman ini, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saudara, kita harus hidup bijaksana. Itu yang pertama. Perhatikan ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang, kalau bahasa saya di sini, yang menuntun banyak orang, mereka yang menjadi penginjil, mereka yang jadi gembala, mereka yang hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti apa? Bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup bijaksana. Saya percaya bijaksana yang dimaksudkan di sini tadi saya bilang, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman.
Orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang yang bijaksana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya pendidikan yang tinggi, tetapi hidupnya tidak bijaksana. Ada orang yang pendidikannya sangat-sangat rendah, tetapi kehidupannya sangat-sangat bijaksana. Yang membedakan adalah bagaimana kita menghidupi firman dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara mengaku orang berpendidikan, tetapi kalau saudara tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara bukan orang bijaksana di hadapan Tuhan. Meskipun saudara mungkin pendidikan saudara sangat-sangat rendah, tapi saudara hidup sesuai dengan kebenaran firman, saudara orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mari saudara yang sudah berpendidikan tinggi, mari seimbangkan hidupmu. Mari lakukan semua kebenaran firman. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara sempurna, menjadi orang yang bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana apa? Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu orang bijaksana. Yang kedua saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini, mari terus saudara belajar firman Tuhan. Amin. Supaya apa saudara? Supaya pengetahuan kita pada kebenaran itu terus bertambah. Amin. Lihat, Daniel, dia suka memperhatikan firman. Dia suka sekali menyelidiki kebenaran firman. Sehingga tidak heran, dia berhikmat, dia diberikan pengetahuan, dan diberkati dalam segala hal. Kenapa? Karena dia selalu memperhatikan firman. Kalau dalam konteks sekarang ini, dia selalu baca firman Tuhan. Dia terus mendalami, menyelidiki firman Tuhan itu. Sehingga tidak heran, dia berpengetahuan, dia berhikmat, dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara, yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, mari kita terus belajar firman. Amin. Bukan hanya teori yang penuh di otak kita, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kekudusan. Ayat 10 perhatikan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Dia hanya berkenan kepada orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Walaupun mungkin saudara sudah begitu sibuk dalam pelayanan, sangat-sangat aktif dalam pelayanan, tapi kalau hidupmu tidak kudus di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada semua pelayanan yang saudara kerjakan. Tuhan mau saudara hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara lihat belakangan ini, iblis bekerja dengan luar biasa, saudara. Lihat pelacuran di sana sini. Saudara lihat di media sosial dan sebagainya, saudara. Waduh, banyak sekali godaan-godaan. Supaya apa saudara? Supaya anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Itu tujuan iblis. Iblis tahu kalau kita tidak kudus, kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara lihat, iblis bekerja dengan luar biasa supaya anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau terluput di masa-masa sukar itu, saudara harus hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Hiduplah dalam kekudusan. Yang keempat saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita harus berjaga-jaga. Perhatikan ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti. Amin. Artinya yang berjaga-jaga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang kali kedua. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita tidak tahu Tuhan datang. Kedatangan Tuhan sama seperti pencuri yang punya rumah tidak tahu kapan si pencuri itu datang. Datangnya tiba-tiba. Siap atau tidak siap, kita harus siap. Amin. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jaga hidupmu, jaga imanmu, jaga keluargamu, jaga suamimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu, jaga pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Jaga semua, saudara. Supaya apa? Supaya di saat Tuhan Yesus datang, kita siap. Amin. Menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Dan orang yang menanti-nanti itu, orang yang berjaga-jaga itu, kata firman Tuhan ini, berbahagialah. Artinya diberkatilah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai lengah. Tetap semangat, berjaga menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Haleluya. Yang terakhir saudara, ayat 13, perhatikan. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Firman Tuhan ini mau memberikan satu pengertian kepada kita. Ini yang kelima, setialah. Amin. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, biarlah kita di saat Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus jemput kita, biarlah Tuhan mendapati kita setia mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan panggil kita dalam keadaan kita melayani Tuhan, kita bekerja di ladang Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, biarlah di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, Dia mendapati kita sedang bekerja dalam pelayanan, melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga kita yang didapati setia melayani, kita mendapat upah dari Sang Raja itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang nubuatan yang akan terjadi di masa depan, di mana masa-masa akhir zaman itu masa-masa yang sukar. Tapi saudara, bersyukurlah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak mengalami masa sukar itu, karena kita diluputkan, artinya kita diselamatkan sebelum masa-masa sukar itu. Amin. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman ini? Kita harus bijaksana. Amin. Kita harus bijaksana. Kita harus terus belajar firman Tuhan supaya hidup kita bijaksana. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus selalu siap sedia, berjaga-jaga dan setia. Supaya apa saudara? Di saat Tuhan Yesus datang, Dia mendapati saudara dan saya setia kepada Tuhan, setia mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Oh haleluya, kita semua mendapat upah dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan, mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Amin. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Babuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.